Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, di dalam surat atau kitab Kisah Para Rasul. Kita baca satu ayat saja, yaitu pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, kita baca lagi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Satu, dua, tiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Pentakosta. Pentakosta 2 ya, bukan Roh Kudus turun 2 kali. Tapi dua hari ini kita memperingati akan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hari di mana Roh Kudus memenuhi kehidupan seluruh para murid. Hari momen yang penting, momen yang istimewa, momen yang bersejarah, di mana lewat hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kita lihat Tuhan mengubah sejarah hidup para murid, sejarah gereja, dan bagaimana pekerjaan Tuhan itu diperluas, diperlebar sampai ke ujung-ujung bumi. Roh Kudus datang, dan Roh Kudus ini dia mengubah keadaan. Roh Kudus mengubah kehidupan para murid. Roh Kudus datang mengubahkan arah pelayanan gereja. Roh Kudus datang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan. Roh Kudus datang untuk membawa terang. Roh Kudus datang untuk memberikan kuasa. Roh Kudus datang memberikan karunia-karunia rohani. Roh Kudus datang untuk menggenapi seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, Kisah 1 ayat 8, tema yang akan kita belajar yaitu dipulihkan dan diutus. Dipulihkan dan diutus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Kisah Para Rasul ini biasa juga dibilang bahwa ini adalah kisah Roh Kudus. Walaupun di dalamnya kita lihat bagaimana para murid, mereka menjalankan pelayanan, menjalankan pekerjaan Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi di dalam itu semua ada satu pribadi yang bekerja di dalam mereka. Ada satu pribadi yang memimpin hidup mereka, yang memberikan satu dorongan, satu kekuatan ilahi yang membawa hidup mereka dan hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup para murid. Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan gereja Tuhan.
baik secara pribadi maupun secara jemaat. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar, kita sudah pelajari, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, rupanya Alkitab catat dengan jelas bahwa keadaan para murid, mereka ada di dalam keadaan yang tidak menentu. Betul? Betul, Bapak Ibu Saudara. Para murid ada di dalam keadaan, ada di dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka sedang mengalami trauma karena penyaliban yang terjadi di depan mata mereka. Mereka semua alami, mereka semua melihat, mereka semua merasakan peristiwa yang begitu tragis, peristiwa tragedi yang begitu memilukan. Dan lihat bahwa membuat mereka ada di dalam suatu keadaan trauma karena peristiwa tersebut. Tidak hanya demikian Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dikatakan bahwa para murid ini mereka diliputi, dikuasai dengan suatu perasaan sedih. Mereka sedang ada di dalam kesedihan. Kenapa? Karena Yesus Kristus, guru yang mereka harapkan, yang menjadi pemimpin, yang akan menyelamatkan, membebaskan, yang dimana mereka menaruh seluruh harapan mereka kepada Yesus Kristus. Tetapi lihat bahwa Yesus pun ditangkap, dibunuh, dan mereka ada dalam keadaan yang demikian. Tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara, para murid, mereka juga sedang ada di dalam ketakutan. Ketakutan karena ancaman yang datang dari luar. Karena ancaman yang datang daripada pemerintah Romawi. Karena ancaman tekanan politik yang begitu kuat. Tekanan-tekanan semua ini membuat mereka hidup di dalam ketakutan. Membuat mereka ada di dalam ketidakpastian. Membuat mereka ada di dalam satu keadaan yang tidak menentu. Mereka sedang mengalami goncangan iman yang luar biasa. Dan goncangan iman ini membuat hidup mereka ini tidak menentu. Tidak tahu apa yang mau dibuat. Seperti semua yang sudah mereka harapkan, mereka sudah impi-impikan, semua itu akhirnya lenyap. Seketika dengan semua peristiwa yang ada. Bapak Ibu Saudara, intinya bahwa secara rohani maupun secara mental, mereka ini ada di dalam keadaan yang memang serba tidak pasti. Para murid mereka ada dalam sebagai orang-orang yang sedang terluka dan mereka membutuhkan pemulihan. Mereka membutuhkan suatu pemulihan yang dapat memulihkan hidup mereka, baik secara rohani maupun secara mental maupun secara jasmani. Hidup mereka butuhkan itu adalah pemulihan yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini para murid tidak gampang. Mereka ini orang-orang yang dipanggil khusus, dipanggil langsung oleh Tuhan. Mereka yang ada bersama dengan Yesus setiap hari. Mereka mendengarkan firman langsung, diajar oleh Yesus. Mereka adalah orang-orang yang ada di link paling terdekat dengan Yesus Kristus Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Harusnya hidup mereka itu ada dalam keadaan yang aman, yang nyaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rupanya tidak demikian. Tuhan izinkan seketika waktu mereka ada dalam keadaan yang sedemikian. Sampai di mana memang mereka membutuhkan. Tidak ada hal lain yang mereka butuhkan. Hanya satu yang mereka butuhkan. Yaitu mereka
harus dipulihkan oleh Tuhan. Mereka harus dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan secara rohani, karena memang rohani mereka sedang porak-poranda. Iman mereka sudah tidak lagi seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, meskipun demikian faktanya, kebenarannya, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Amin. Faktanya sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita baca, kita lihat, kita amati, kita analisa, kita lihat sebenarnya semua ada di dalam rencana Tuhan. Harusnya mereka tenang, harusnya mereka kuat, harusnya mereka hidup di dalam pengharapan. Tetapi yang terjadi adalah justru mata mereka melihat semua rentetan peristiwa yang mempengaruhi iman mereka, mempengaruhi roh mereka, mempengaruhi jiwa mereka, semangat mereka, keyakinan mereka. Karena faktanya sebenarnya Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dalam Yohanes dicatat jelas, Yohanes 14, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Aku akan mengutus seorang penolong kepada kamu. Berarti lihat bahwa satu detik pun tidak ada hidup kita itu yang luput daripada kontrol dan di dalam rencana Tuhan yang besar bagi kita. Amin. Bapak Ibu, tidak ada yang luput dari kontrol dan kendalinya Tuhan. Hanya para murid saja yang memang rupanya mereka gagal fokus. Fokus mereka itu hanya mereka sudah melihat kepada keadaan situasi yang sedang mereka alami. Fokus mereka itu hanya tertuju kepada rencana-rencana mereka sendiri. Keinginan-keinginan mereka sendiri. Harapan-harapan mereka yang harapan sendiri. Harapan yang mungkin belum tentu, belum sesuai, belum connect dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan kasih kepada para murid. Di mana Yesus setelah 40 hari terus menerus menampakkan diri, memulihkan kehidupan para murid. Sampai hari di mana Yesus terangkat, Yesus bawa mereka ke atas bukit, apa itu? Bukit Zaitun kan? Dan Yesus terangkat. Sehingga Roh Kudus, sehingga malaikat katakan kepada mereka, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Bahkan sebelumnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa itu digenapi. Dan di dalam Kisah 81 itu, malaikat juga sampaikan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kamu akan menerima kuasa. Kapan kuasa itu diberikan? Di dalam Kisah pasal 2, tatkala 10 hari setelah Yesus naik, umat Tuhan memperingati hari Pentakosta. Seluruh umat Tuhan berkumpul di kota itu, di Yerusalem. Semua orang berkumpul. Bapak Ibu Saudara, ini satu peristiwa di mana seluruh orang Yahudi itu datang berbondong-bondong berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Di dalam perjanjian lama itu ada 2 hari raya yang sudah dilaksanakan oleh orang Yahudi. Yang pertama itu hari Paskah. Hari Paskah itu sudah dilakukan di dalam perjanjian lama. Melalui peristiwa Paskah mereka diingatkan. Paskah ini kan artinya melewati. Waktu umat Tuhan ada di Mesir, malaikat maut itu jalan ke semua rumah Mesir, tapi rumah orang Israel yang ada bercak darah di ambang pintu, malaikat Tuhan melewatinya.
Pasca mereka memperingati bagaimana mereka dilewatkan, mereka diluputkan, mereka diselamatkan dari kematian. Nah, kemudian hari yang kedua yaitu hari raya Pentakosta. Umat Tuhan memperingati hari di mana Tuhan Allah memberikan 10 hukum di Gunung Sinai. Hari di mana hari panen atas semua hasil panen yang ada. Dan di dalam perjanjian baru waktu semua firman itu digenapi, lihat bahwa memang pasca pun Yesus Kristus meluputkan kita daripada kematian lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kemudian hari Pentakosta, hari di mana kita juga menerima Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, janji bahwa kamu akan menerima kuasa. Janji ini adalah satu bukti. Bukti di mana Tuhan tidak pernah mengutus para murid. Tuhan tidak pernah mengutus para murid orang yang masih ada di dalam keadaan yang trauma. Janji pengutusan Roh Kudus ini kepada para murid ini juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah mengutus orang yang masih terikat, orang yang masih hidup di dalam trauma, hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam keadaan yang belum beres. Tuhan tidak pernah mengutus orang yang belum beres. Itu sebabnya keadaan para murid ini Tuhan mau mereka harus tunggu sampai di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu turun dan memenuhi setiap kehidupan mereka. Dan Roh Kudus inilah yang memulihkan kehidupan para murid. Pulihkan dari semua rasa trauma yang ada. Pulihkan mereka dari semua kesedihan yang membuat mereka tidak berdaya. Dan mereka dipulihkan dari semua ketakutan-ketakutan, kebimbangan, keraguan, dan lain sebagainya. Sebelum Tuhan Allah mengutus mereka, Tuhan lebih dulu memulihkan hidup mereka melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sebelum para murid diutus, sebelum para murid melaksanakan mandat Tuhan, melaksanakan amanat perintah Tuhan, para murid mereka harus dipulihkan lebih dulu. Dan mereka dipulihkan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita lihat pesan yang sama. Pesan yang sama datang bagi kita jemaat Kingmi Karmel Kampung Tiba-Tiba. Bahwa kita harus dipulihkan. Kita dipulihkan supaya kita bisa diutus oleh Tuhan. Supaya kita dapat diutus, dapat melaksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi di sini kita belajar satu hal yang penting. Dua hal saja yang kita renungkan. Yang pertama, bagaimana dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Para murid dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini dalam bahasa asli itu dibilang dunamis. Ini seperti ini nanti jadi kata dinamit. Dinamit itu kalau istilah apa namanya? Teknik itu dinamit itu biasa dong pakai untuk bom itu ya. Kalau orang bikin jalan ada gunung, mau tembus gunung ini dong pakai dinamit. Dinamit itu akan ditaruh di gunung itu, dibakar dan lihat bagaimana dia menghancurkan gunung yang besar, gunung yang keras, gunung yang buat dinamit. Nah, dinamit, kata kamu akan menerima kuasa, dunamis. Dunamis ini satu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang meledak,
kekuatan yang mengubahkan keadaan para murid. Waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka ini menerima kuasa yang dahsyat, kuasa yang menggetarkan mereka, kuasa yang membangkitkan mereka, kuasa yang mendorong mereka untuk terlepas dari semua hal yang mengikat mereka, yang membelenggu hidup mereka. Kuasa itu mengubahkan keadaan para murid. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kisah 2 tadi yang kita baca, bahwa tampaklah lidah-lidah seperti nyala api di atas para murid. Lalu mereka semua ini penuh dengan Roh Kudus. Dan di situ dikatakan mereka mulai bicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Bapak Ibu, Roh Kudus turun ini waktu itu kan orang banyak. Dikatakan ya ada orang saleh, ada orang percaya, dan juga ada orang-orang lain. Ada 3 kelompok orang. Orang-orang saleh dari seluruh dunia. Kemudian ada orang-orang percaya, kemudian ada orang-orang lain. Menurut Bapak Ibu, Roh Kudus turun ini kepada semua orang atau kepada siapa? Pada hari Pentakosta itu. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Orang-orang Yahudi ini kita lihat bahwa ada orang-orang Yahudi yang Yahudi diaspora. Yahudi diaspora itu orang Yahudi yang tinggal di luar negeri. Waktu hari Pentakosta mereka datang kembali ke Yerusalem merayakan Pentakosta. Itu Yahudi diaspora. Tapi juga ada Yahudi proselit. Yahudi proselit ini artinya orang non-Yahudi. Tetapi mereka percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Sehingga mereka terhisap masuk menjadi orang Yahudi. Itu orang Yahudi proselit. Kemudian ada orang-orang lain. Siapa yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Alkitab catat di situ bahwa bukan orang-orang Yahudi tersebut. Kebanyakan. Bukan juga orang-orang saleh. Bapak Ibu, kenapa orang saleh tidak masuk? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena syarat untuk dipenuhi Roh Kudus itu bukan saleh. Bukan berbuat baik. Tidak. Tetapi syarat menerima Roh Kudus, lihat di situ bahwa memang orang banyak berkumpul. Tapi waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus ini memenuhi semua orang percaya. Berarti yang dipenuhi Roh Kudus itu hanya orang-orang yang percaya. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang sungguh-sungguh percaya. Lalu dikatakan di situ bahwa mereka ini bicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa lain ini adalah satu kemampuan supranatural yang Tuhan kasih kepada mereka untuk bicara dengan bahasa lain. Bahasa suku-suku lain. Ini bukan bahasa yang dari surga, tidak. Tapi bahasa dari suku-suku lain. Sehingga Alkitab catat juga bahwa para murid ini mereka bicara dengan bahasa lain. Tetapi semua orang yang datang, orang apa saja itu? Kisah 2 itu. Kisah 2 itu di dalam ayatnya yang ke-9. Sana ada orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, berdekatan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, dan seterusnya. Ini ada berbagai macam jenis suku. Tapi semua orang ini mereka mendengar apa yang disampaikan oleh para murid. Dan semua suku itu mereka mengerti. Petrus berdiri, dia menyampaikan, dia berkhotbah di sana tanpa penterjemah. Semua yang Petrus sampaikan tidak diterjemahkan kepada bahasa-bahasa suku yang ada.
Tetapi aneh karena semua orang itu mereka mengerti. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mentransfer itu, translate itu kepada bahasa-bahasa suku-suku. Sehingga mereka mengerti. Itu sebabnya mereka ini kan orang Galilea. Kok mereka bicara dalam bahasa kita? Kita mengerti apa yang mereka sampaikan. Dan seterusnya. Apa yang Petrus sampaikan? Petrus sampaikan ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Petrus berbicara kepada orang-orang pada waktu itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan. Petrus menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan. Perbuatan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yaitu dengan mengutus Yesus Kristus. Yesus yang datang mati menggantikan manusia berdosa. Dibangkitkan kemudian naik ke surga dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Roh Kudus penuhi Petrus, para murid, dan menyampaikan perkara-perkara besar yang Tuhan Allah kerjakan. Dan semua orang mereka mendengar. Bahkan mereka memberi respon. Roh Kudus juga bekerja dalam hati mereka. Sehingga mereka menanggapi. Mereka juga akhirnya merasa bersalah. Mereka tersadarkan akan dosa-dosa mereka. Dan mereka memberi diri untuk percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam para murid. Tetapi Roh Kudus juga bekerja kepada semua orang yang mendengar. Yang menyampaikan Roh Kudus pakai. Yang mendengar juga Roh Kudus bekerja. Sehingga tujuan Tuhan itu tercapai. Tujuan Tuhan itu tergenapi. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus pertama-tama yang terjadi adalah Roh Kudus memulihkan kehidupan para murid. Roh Kudus memulihkan kehidupan para murid. Lihat bahwa ketakutan mereka dipulihkan. Mereka tidak takut lagi. Mereka menjadi orang-orang yang berani. Berani ini bukan berani bodoh. Tetapi berani ini karena memang berani karena keyakinan iman mereka. Berani untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang memuliakan Tuhan. Mereka yang takut dipulihkan oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus menjadi orang yang berani. Mereka dipulihkan dari kekecewaan mereka menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Mereka tidak lagi kecewa, tetapi mereka penuh dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rupanya orang kalau tidak punya harapan itu dia hanya bisa bertahan hidup itu hanya berapa? 1 menit atau 1 detik. Kalau kan ada yang bilang gitu ya, manusia tahan tidak makan berapa? 40 hari itu masih bisa bertahan hidup. Tidak tahan minum berapa hari? 7 hari kan? 7 hari saja. Lebih nanti tes sendiri. Tapi kalau tidak punya harapan, itu 1 detik juga tidak bisa bertahan. Mungkin lari sampai di jembatan merah dan ngapain lagi hidup? Buang diri ke bawah. Atau miras, langsung lari dan kira jalan belok. Kira jalan lurus, padahal ini jalan tikungan tajam. Lurus dan lain sebagainya. Orang kalau tidak punya harapan akan hidup, itu sudah putus asa. Makanya lihat kenapa ada orang yang bunuh diri, diputuskan pacar langsung, sudahlah, minum baygon, dan lain sebagainya. Putus harapan ya. Ada satu keluarga yang pernah di TV itu,
Akhirnya orang tua dia bunuh 3 anaknya satu kali. Karena tidak bisa lagi hidupkan anak-anak yang ada. Karena keadaan yang sulit dan lain sebagainya. Tidak punya harapan untuk hidup. Makanya harapan untuk hidup ini penting sekali. Biasa juga ada program pemerintah itu harus meningkatkan harapan hidup masyarakat. Karena kalau orang tidak punya harapan hidup, ini mau tinggal di rumah mewah juga, mau punya uang yang banyak juga tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak punya harapan. Para murid mereka dalam keadaan yang penuh dengan kecewa. Tapi Roh Kudus datang, Roh Kudus ubahkan mereka, pulihkan mereka. Takut menjadi berani, kecewa menjadi punya pengharapan. Mereka yang sudah mundur secara rohani, sudah lumpuh secara rohani, tidak lagi punya gairah, tidak lagi punya hasrat, tetapi mereka diubahkan, dipulihkan. Tuhan Roh Kudus memberikan mereka satu hasrat, satu gairah, satu dorongan, roh yang menyala-nyala untuk mereka memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Roh Kudus itu adalah pemulih. Roh Kudus itu spesialis untuk memulihkan hidup kita. Tidak ada hidup yang terlalu rusak, hidup yang sudah hancur seperti apapun. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada harapan, selalu ada mujizat, selalu ada pemulihan. Ketika seorang itu dengan sadar, dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan, menyadari keberadaan hidupnya, menyadari segala situasi yang mengikat, menghambat, menghalangi hidupnya, datang kepada Tuhan, maka Tuhan selalu siap, Tuhan selalu bersedia untuk memulihkan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, untuk itulah Yesus datang, untuk itulah Roh Kudus dicurahkan, supaya kita bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Tanpa hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mau memakai hidup kita? Kalau hidup kita masih penuh dengan hal-hal yang mengikat, hal-hal yang merintangi kita untuk leluasa dipakai oleh kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, tanpa itu lebih dulu dipulihkan oleh Tuhan, maka kita tidak bisa efektif, kita tidak bisa maksimal untuk dipakai oleh Tuhan menggenapi segala rencananya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini, hari Pentakosta kedua, pesan ini juga datang kepada kita jemaat Karmel, kepada kita umat Tuhan. Mungkin ada yang hari ini di antara kita datang beribadah kepada Tuhan, bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada beban yang berat yang ada di dalam hidup kita. Ada pergumulan, ada masalah yang rumit, masalah yang berat. Hati yang dirundung dengan kesedihan, dirundung dengan kekecewaan, kepahitan. Kita yang diliputi dengan kebimbangan, kita ragu, kita stres, putus asa, kita sedang tertekan, kita punya relasi, punya hubungan keluarga yang mungkin sedang retak, sedang mengalami guncangan iman. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa Roh Kudus sanggup untuk memulihkan hidup kita. Tuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas, kuasa yang berkuasa di sorga, berkuasa di bumi, Dia sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Asalkan kita mau membuka hati kita, kita mau membawa diri kita, dan kita mau berharap, bersandar, berpengharapan di dalam Dia. Tuhan sanggup, sebagaimana para murid, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Roh Kudus turun ke atas mereka,
Roh Kudus menguasai hidup mereka dan mereka diubahkan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Para murid yang tadi dalam keadaan yang mengalami segala macam problematika hidup. Tetapi ketika hari Pentakosta itu, hari di mana Tuhan Allah melawat umatnya, maka mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa harus pulih? Karena memang itu adalah syarat untuk Tuhan pakai hidup mereka. Tidak mungkin mereka masih ada di dalam trauma, ketakutan, dan kebimbangan. Dan kemudian mereka akan membawa kabar baik itu kepada orang lain. Bagaimana mereka bisa menjadi alat pemulihan Tuhan kalau mereka sendiri belum dipulihkan? Bagaimana mereka bisa menjadi saksi Tuhan sedangkan mereka sendiri masih terikat? Mereka sendiri masih ada dalam keadaan yang juga perlu untuk diselamatkan, dipulihkan. Itu sebabnya tidak ada cara lain. Roh Kudus datang supaya memberikan kuasa, dunamis, satu kekuatan yang dahsyat seperti dinamit yang mengubahkan hidup mereka. Amin. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang dicurahkan kepada para murid. Itu sebabnya Petrus yang sudah menyangkal pun, Petrus kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Para murid yang tadi sudah tersebar ke sana kemari, tapi mereka juga dipulihkan. Ada di dalam persekutuan, ada di dalam pelayanan, ada di dalam barisan, ada di dalam jalur, ada di dalam jalan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang sanggup untuk memulihkan hidup kita. Kalau kita trauma, kalau kita takut, kalau apapun, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Ya, kemarin cerita dengan Ibu Suster, Ibu Emi ya, ini pas di RSJ jadi. Hari ini berapa banyak orang yang ada di dalam trauma, yang hidup di dalam ketakutan karena masalah-masalah hidup. Membuat mereka gundah gulana, membuat mereka tidak tenang. Datang untuk mengikuti terapi, datang untuk mengikuti segala pengobatan yang ada. Tetapi puji Tuhan para murid di sini, Roh Kudus datang dan memulihkan hidup mereka. Dan itulah kebutuhan yang paling besar, kebutuhan yang paling utama yang harus terjadi dialami oleh kehidupan para murid. Mereka butuh untuk dipulihkan dari semua hal yang mengikat, semua hal yang menghalangi, merintangi mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu hal yang pertama. Lalu yang selanjutnya dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara, para murid setelah mereka dipulihkan, lihat bahwa mereka diutus untuk menjadi saksi Kristus, saksi Tuhan. Rupanya pemulihan yang mereka terima, pemulihan yang kita terima, yang kita alami, para murid alami, itu tidak boleh berhenti dan membuat mereka nyaman sendiri. Tetapi Tuhan pulihkan hidup mereka. Ada tujuan, ada maksud, ada rencana Tuhan. Tuhan pulihkan hidup mereka dengan satu tujuan, supaya mereka bisa diutus. Kita pun demikian, Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan punya satu tujuan, supaya Tuhan juga bisa mengutus kita. Kita diutus, para murid juga diutus. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa yang memulihkan hidupmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi. Menjadi saksi itu, biasa Bapak Ibu lihat orang-orang yang sales-sales yang jalan jual-jual produk. Parfum,
Jual-jual apa lagi? Mereka itu siapa yang utus mereka? Pasti ada perusahaan yang utus jual produk tersebut. Selama mereka jalan, mereka tidak akan bilang, ya ini barang saya. Ya ini kami yang buat, saya tidak pernah dia bilang saya. Ini perusahaan kami, buat ini supaya dengan tujuan nanti bisa membantu mereka semua perusahaan kami. Kenapa perusahaan kami? Karena memang dia hanya diutus. Roh Kudus mengutus para murid supaya yang diberitakan itu bukan para muridnya. Yang diberitakan adalah orang yang mengutus. Roh Kudus, para murid diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Allah Bapa, menjadi saksi daripada Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan yang besar, mati, bangkit, hidup, naik ke surga dan seterusnya. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku. Tuhan memulihkan dengan satu tujuan supaya kita diutus. Para murid diutus menjadi saksi, menceritakan apa yang telah kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami bersama dengan Yesus. Saksikanlah apa yang kita alami dari Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, ketika Tuhan mengangkat hidup kita, ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita, saksikanlah itu, ceritakanlah itu, pengalaman pribadimu dengan Tuhan, saksikanlah itu kepada orang lain. Kamu akan menjadi saksiku di mana Bapak Ibu Saudara, daerah wilayah Tuhan mengutus kita. Di situ dikatakan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Nah, ini daerah wilayah di mana Tuhan utus kita. Kita dipulihkan, kita diutus oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Di mana? Daerahnya, wilayahnya, pengutusan kita diutus ke dikatakan Yerusalem. Yerusalem ini adalah kota di mana para murid ada. Mereka diutus menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem ini bicara adalah lingkungan yang terdekat dengan kita. Wilayah yang terdekat dengan kita. Kita ada di dalam wilayah itu. Kita ada di dalam daerah itu. Yerusalem bicara tentang keluarga kita sendiri. Kita diutus kepada keluarga kita sendiri. Diutus kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, anak-anak, kepada adik, kakak, saudara bersaudara, mertua, menantu, besan, ipar, dan seterusnya. Menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem ini lingkungan yang paling dekat, lingkungan yang terkecil, yang dekat dengan kita. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi. Kalau kita sebagai suami, kita jadi saksi bagi istri dan anak-anak kita. Kita sebagai istri jadi saksi bagi suami dan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua jadi saksi bagi anggota keluarga kita. Kita sebagai anak-anak, kita menjadi saksi kepada saudara bersaudara kita. Kepada kawan teman kita. Kepada sepupu kita dan seterusnya. Kita menjadi saksi di mana? Di Yerusalem. Yerusalem ini adalah lingkungan terdekat dengan kita. Dan Tuhan mau supaya para murid mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka jadi saksi di Yerusalem. Gampangkah tidak? Mereka bersaksi di Yerusalem. Kota metropolitan, kota yang penuh dengan kepentingan, kota yang penuh dengan semua hal yang terjadi di sana. Mudahkah tidak para murid bersaksi di sana? Padahal tadi kan mereka takut. Pintu kunci semua. Wah, ini mau bersaksi, ini ada imam-imam, ahli-ahli Taurat, ada pasukan Romawi, dan lain sebagainya.
Bisakah tidak mereka bersaksi di sana? Berat secara manusia. Tetapi Roh Kudus yang memampukan mereka menjadi saksi di Yerusalem. Wilayah yang kedua yaitu Yudea, seluruh Yudea dan Samaria. Dari lingkungan kecil kemudian kita mulai bergerak keluar. Lingkungan kerja, tempat kerja kita, tetangga, dan juga kepada masyarakat, kepada suku-suku yang lain. Kita harus jadi saksi di sana. Disitulah Tuhan mengutus kita. Kita mulai keluar dari Yerusalem ke Yudea kemudian Samaria. Dan terakhir ujung bumi. Ujung bumi ini artinya bahwa kita pun harus mendukung pekerjaan Tuhan. Pekerjaan misi, pelayanan pekabaran Injil secara global, secara umum. Kita harus ambil bagian, berbagian di dalam mendukung pekerjaan Tuhan berskala besar. Bagaimana kita bisa mendukung? Kita bisa pergi, tapi kita juga bisa mendukung orang yang pergi. Lewat apa yang ada pada kita, lewat doa-doa kita. Kita tidak pergi, tapi doa kita dapat menjangkau daerah-daerah sampai ke ujung-ujung bumi. Kita tidak bisa pergi ke daerah-daerah yang sulit. Hari ini film pesta babi. Kita tidak bisa pergi ke Papua Selatan, menghentikan semua ekskavator yang sedang bongkar lahan yang ada. Tetapi kita bisa lewat doa-doa kita. Semua pasukan yang dikirim datang, kita tidak bisa pergi ke sana. Tapi lewat doa-doa kita. Lewat dukungan, mendukung pekerjaan Tuhan secara global. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Tuhan mau supaya para murid, Tuhan mau supaya kita orang percaya, kita tidak menjadi jemaat yang pasif. Roh Kudus datang supaya kita yang pasif, kita bisa menjadi aktif. Tuhan mau kita menjadi orang yang bergerak. Orang yang bergairah. Orang yang juga punya hasrat untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita bergerak, kita membawa kabar baik. Kita membawa kabar keselamatan. Kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi berkat lewat kehidupan kita. Lewat semua keberadaan hidup kita. Lewat potensi-potensi kita. Lewat karunia-karunia kita. Lewat seluruh berkat Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan mau supaya kita berbagian. Kita terlibat. Kita menjadi aktif. Dan kita hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus datang memberikan kuasa supaya kita bisa menghasilkan karakter-karakter ilahi, karakter-karakter yang dihasilkan oleh Roh Kudus, yaitu buah-buah roh. Galatia 5 itu menghasilkan apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, apa lagi? 9 bahan pokok. 9 apa? 9 buah roh. Nah, semua ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Kasih, kita bisa mengasihi kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita bisa sukacita karena itu Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Buah-buah roh. Hasil daripada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Roh Kudus datang memulihkan para murid. Dan setelah dipulihkan, Roh Kudus mengutus mereka. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini, mari izinkan Roh Kudus untuk periksa setiap hati kita. Roh Kudus terangi hati kita. Roh Kudus supaya kita bisa melihat setiap hal yang hari ini mungkin mengikat kita. Hari ini hal-hal apa yang ada dan menguasai hati kita.
Kita harus lepaskan semua kepahitan, semua dendam, semua masa lalu yang mengikat kita, membuat kita tidak bisa lagi leluasa untuk kita memuliakan Tuhan. Tuhan mau supaya kita buka hati kita, supaya Roh Kudus bisa menjamah setiap hati kita dan memulihkan hidup kita secara sempurna. Tuhan mau kita buka hati kita. Hati yang terkunci, hati yang tertutup, hati yang Tuhan mau kita bawa hati kita, periksa hati kita di dalam terang kuasa Roh Kudus. Tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa Tuhan lembutkan. Tidak ada hati yang terlalu tertutup yang Tuhan tidak bisa bukakan. Hati inilah yang Tuhan mau supaya hati ini beres. Karena hati inilah sumber daripada kehidupan. Kalau hati kita beres, maka lihat bahwa terpancarlah kehidupan. Kita bisa senyum, kita bisa tepuk tangan, memuji Tuhan. Tadi lagu pujian ya. Ini kan ekspresi. Masa lagu sukacita baru kita ada kuasa-kuasanya Yesus, hilangkan dosaku. Ini model orang yang apa? Terlepaskah, terikat? Tuhan mau kita dipulihkan, kita dibebaskan, diselamatkan. Buka hati kita, supaya Tuhan bisa pulihkan setiap hidup kita. Kita harus menjadi saksi melalui karakter cara hidup yang terpuji. Kita diutus ke wilayah-wilayah kita, ke kapling-kapling kita masing-masing. Keluarga, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seterusnya. Tuhan mau kita jujur di tempat kerja, bawa kasih ke dalam rumah tangga kita, dan hidup di dalam penuh dengan belas kasihan kepada sesama, kepada orang yang menderita, kepada orang yang tidak berdaya, kita menunjukkan belas kasihan kita. Tuhan mau kita terlibat menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mendukung setiap pelayanan yang ada. Jangan hanya menjadi penonton, tapi ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya menjadi penonton, tapi mari kita ikut ambil bagian. Kita meresponi setiap pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan. Sebagai bukti bahwa Tuhan sedang mengutus kita. Kita terlibat di dalam pengutusan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus mengubah keadaan para murid, membalikan keadaan yang ada. Ketika Tuhan turun tangan, semua orang mungkin bisa turun tangan. Mereka bisa mungkin memandang hidup kita remeh, pandang hidup kita sebelah mata. Tapi kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kalau Tuhan sedang memimpin hidup kita, kalau rencana Tuhan itu indah bagi hidup kita, maka kita tetap santai saja. Kita tetap tenang, kita tetap semangat, hidup dalam pengharapan. Karena Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Tuhanlah yang memberi jadi sumber pertolongan hidup kita. Karena Tuhanlah yang dapat menyelamatkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kuasa yang sama yang telah mengubahkan para murid, hari ini juga kuasa itu mau mengubahkan setiap hidup kita. Kuasa itu juga mau mengubahkan setiap hati kita, hidup kita. Dan mari kita harus sambut, kita buka hati kita, kita terima pemulihan yang daripada Tuhan. Dan kita siap juga untuk diutus menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Demikianlah firman Tuhan.